Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam setahun kita. Yang hari ini kita baca dari mulai Bilangan pasal yang 31 sampai 33. Bilangan pasal 31 sampai 33. Namun untuk renungan hari ini kita lihat dalam Bilangan pasal 33 ayat 55 sampai 56. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat bangsa Israel sudah mencapai tanah Kanaan, mereka merebut tanah Kanaan, tetapi tugas mereka belum selesai. Ada lagi satu tugas yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu apa? Tuhan ingin mereka menumpas semua penduduk tanah Kanaan. Loh, kenapa Tuhan mau mereka menumpas seluruh penduduk tanah Kanaan? Karena Tuhan tidak ingin penduduk tanah Kanaan membawa bangsa Israel dalam kesesatan. Tuhan tidak ingin ketika bangsa Israel bergaul dengan penduduk tanah Kanaan, bangsa Israel terpengaruh, terbawa dalam kesesatan bangsa atau penduduk tanah Kanaan, ya, karena mereka adalah para penyembah berhala. Nah, Tuhan khawatir bahwa pergaulan itu akan merusak bangsa Israel. Jadi kata kunci yang di sini yaitu pergaulan. Bangsa Israel itu bukan orang super, mereka juga manusia biasa, punya kelemahan. Karena itu Tuhan khawatir kalau tidak ditumpas orang Kanaan itu, maka bangsa Israel akan terbawa dalam kesesakan oleh bangsa Kanaan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini manusia biasa. Kita punya kelemahan. Bisa saja kita satu kali jatuh. Karena itu, seperti Tuhan menjaga pergaulan bangsa Israel, Tuhan juga ingin kita menjaga pergaulan kita, pergaulan saudara dan saya. Ada kalanya kita memang tidak bisa terhindar dari satu lingkungan tertentu yang bisa saja itu bisa membawa kita pada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun pada hari ini ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, untuk kita tidak masuk dalam pergaulan atau tidak terlibat, tidak terpengaruh dalam pergaulan yang buruk, yaitu jadilah ikan yang hidup. Kenapa jadi ikan yang hidup? Karena ikan yang hidup dia mampu melawan arus. Ikan yang hidup ketika dia tersesat, dia bisa berenang untuk kembali lagi. Bagaimana supaya kita tetap menjadi ikan hidup? Maka jagalah hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Yang kedua, tetaplah hidup dalam doa dan hidupilah firman Tuhan. Kemudian jangan jadi ikan mati atau ikan asin, saudara. Karena ikan asin itu tidak bisa melawan arus. Yang ada hanya terbawa arus. Yang kedua, yaitu berani katakan tidak pada pergaulan yang buruk. Ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Tuhan katakan janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sekali lagi hati-hati dengan pergaulan kita supaya kita jangan sampai tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetaplah waspada, jadilah ikan yang hidup dan berani melawan arus kesesatan dunia. Tampillah menjadi anak-anak Tuhan yang terang dan jadi garam yang mengasinkan, bukan jadikan asin yang terbawa oleh arus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.